Imam Abu Hanifah, yang bernama asli Nu'man bin Sabit bin Suta adalah seorang ulama besar pendiri mazhab Hanafi. Ia termasuk imam mazhab kawakan di antara tiga mazhab muktabar lainnya, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan Hanbali. Lahir di kota Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah bertepatan dengan tahun 699 Masehi, dan wafat di Baghdad pada 150 Hijriah atau tahun 767 Masehi. Dan Imam Abu Hanifah masuk golongan generasi ketiga setelah Nabi. Sebab, kabarnya ia hanya sempat semasa walaupun tak lama dengan 4 orang sahabat, yaitu Anas bin Malik yang tinggal di Bashrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sa'd bin Sa'id As-Sa'idi di Madinah, dan sahabat Abu Tufail Amir bin Watsilah di Makkah. Tapi sayang, tak satu pun pernah ditemuinya. Namun pada tahun 96 Hijriah, Nu'man remaja pernah dibawa ayahnya menunaikan ibadah haji. Saat di Masjidil Haram, ia sempat bertemu dengan seorang sahabat bernama Abdullah bin Al-Harth bin Jusuk Az-Zabidi, dan berhasil meriwayatkan satu hadis. Tanah Kufah menjadi tempat tinggal terlama bagi Abu Hanifah. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di sana. Sebelum masuk ke dunia santri, putra Nu'man ini adalah seorang wira swasta. Hari-harinya selalu di pasar, membantu sang ayah berjualan sutra. Saat di rumah, ia sibuk memikirkan bagaimana memproduksi kain-kain sutra pilihan. Setelah sekian lama menjadi wira swasta, bahkan sampai menghabiskan separuh masa mudanya, Imam Abu Hanifah pun akhirnya bertolak dari dunia pasar menuju dunia intelektual atas saran seorang ulama bernama Asy-Syakbi. Wajar saja bila dia termasuk satu dari sekian ulama yang telat belajar. Namun, hal itu bukan persoalan besar di mata Imam Abu Hanifah. Berkat ketekunan dan kecerdasan yang dimilikinya, Imam Abu Hanifah mampu mengalahkan orang-orang yang belajar jauh sebelum dirinya. Dan Imam Abu Hanifah setelah memutuskan untuk mengikuti saran Asy-Syakbi untuk meninggalkan hiruk-pikuk dunia perdagangan dan mencurahkan lebih banyak simpati kepada para ulama, Imam Abu Hanifah mulai jarang tampak di pasar. Ia mulai menjauh dari kebisingan di tempat itu. Walaupun, sesekali juga menyempatkan diri menyambangi para pelanggan setia dan teman-temannya di sana. Tapi itu bisa dihitung jari. Dalam sepekan, mungkin sekali atau bahkan tidak sama sekali. Kesehariannya sibuk dengan mengaji, menghadiri halakah demi halakah para ulama di Kufah. Di antara para ulama, tempat simpuh Imam Abu Hanifah mengambil hadis adalah Imam Adhaq bin Abi Robah, Imam Nafiq, Imam Qatadah, dan Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Dari Syekh Hamad ini pula, ia belajar fikih secara mendalam dengan transmisi keilmuan yang sampai pada Rasulullah. Sebab, gurunya itu merupakan murid dari Ibrahim An-Nakhoi dan Al-Syafi'i, yang mana keduanya adalah santri tiga ulama besar, Imam Al-Hadli, Alqamah bin Qais dan Masruq bin Ajlaq. Mereka semua belajar fikih kepada Abdullah bin Mas'ud dan Imam Ali bin Abi Thalib, gerbang keilmuan baginda Nabi. Imam Abu Hanifah adalah ulama yang sangat berpegang teguh pada agama, bahkan beliau tidak pernah tunduk pada kekuasaan. Beginilah kisahnya. Suatu ketika Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berkata kepada menterinya, "Aku sedang membutuhkan seorang hakim yang bisa menegakkan keadilan di negara kita ini, dengan kualifikasi dia tidak takut kepada siapapun dalam menegakkan kebenaran, paling memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Menurutmu siapa yang layak menduduki posisi ini?" Lalu sang menteri menjawab, "Sejauh pengetahuan saya,
Ulama yang paling tepat menduduki jabatan ini adalah Abu Hanifah An-Nu'man. Betapa bahagianya kita jika ia menerima tawaran sebagai hakim ini. Apa mungkin seseorang bisa menolak jika kita yang memintanya? Tanya Khalifah lagi. Sejauh yang kami tahu, dia tidak pernah tunduk kepada permintaan siapapun. Tampaknya dia tidak suka menduduki posisi sebagai hakim. Maka utuslah seseorang utusan, mudah-mudahan hatinya terbuka dan menerima tawaran ini. Khalifah kemudian mengutus seorang utusan memintanya untuk menghadap seraya menawarkan posisi sebagai hakim. Abu Hanifah menjawab, aku akan istikharah terlebih dahulu, salat 2 rakaat meminta petunjuk kepada Allah. Jika hatiku dibuka maka akan aku terima, jika tidak maka masih banyak ahli fikih lain yang bisa dipilih salah satu di antara mereka oleh Amirul Mukminin. Waktu terus berjalan, ternyata Abu Hanifah tak kunjung menghadap Khalifah, maka ia mengutus seorang utusan memintanya menghadap. Abu Hanifah kemudian pergi menghadap, namun ia beritikat untuk menolak jabatan hakim yang ditawarkan kepadanya. Ternyata Khalifah tidak menyerah begitu saja. Ia bersumpah agar Abu Hanifah menerima jabatan sebagai hakim yang ditawarkan, akan tetapi Abu Hanifah tetap menolaknya, seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku tak pantas untuk menduduki jabatan hakim." Lalu Khalifah malah menjawab, "Engkau dusta." Sehingga Abu Hanifah pun berkata, "Sekiranya Anda telah menghukumi saya sebagai pembohong, maka sesungguhnya para pembohong tak layak menjadi hakim, dan sebaiknya Anda jangan mengangkat rakyat Anda yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki jabatan yang strategis ini. Wahai Amirul Mukminin, takutlah kepada Allah, dan jangan Anda delegasikan amanah kecuali kepada mereka yang takut kepada Allah. Jika saya tidak mendapat jaminan keridaan, bagaimana saya akan mendapat jaminan terhindar dari murka?" Khalifah lalu memerintahkan mencambuknya 100 cambukan, lalu dijebloskannya ke penjara. Selang beberapa hari, Khalifah mendapat teguran dari seorang kerabatnya, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Anda telah mencambuk diri Anda dengan 100.000 pukulan pedang." Maka Khalifah segera memerintahkan untuk membayar 30.000 dirham kepada Abu Hanifah sebagai ganti atas yang telah dideritanya, lalu membebaskannya dan mengembalikan ke rumahnya. Ternyata setelah harta tersebut diberikan, ia menolaknya. Maka Khalifah memerintahkan untuk menjebloskan kembali ke penjara. Hanya saja para menteri mengusulkan bahwa Abu Hanifah segera dibebaskan dan cukup diberi dengan penjara rumah, serta melarangnya untuk duduk bersama masyarakat atau keluar dari rumah. Akhirnya Khalifah mengiyakan usulan dari para menteri, hingga imam diberi hukuman penjara rumah. Selang beberapa hari setelah mendapatkan tahanan rumah, ia terkena penyakit, semakin lama semakin parah. Akhirnya ia wafat pada usia 68 tahun. Berita kematiannya segera menyebar. Ketika Khalifah mendengar berita itu, ia berkata, "Siapa yang bisa memaafkanku darimu hidup maupun mati?" Salah seorang ulama Kufah berkata, "Cahaya keilmuan telah dimatikan dari kota Kufah. Sungguh mereka tidak pernah melihat ulama sekaiber dia selamanya." Yang lain berkata, "Kini mufti dan fakih Irak telah tiada. Jasadnya dikeluarkan dipanggul di atas punggung kelima muridnya, hingga sampai tempat pemandian, ia dimandikan oleh Al-Hasan bin Imarah, sementara Al-Harawi yang menyiramkan air ke tubuhnya. Ia disalatkan lebih dari 50.000 orang. Dalam 6 kali putaran yang ditutup dengan salat oleh anaknya, Hamad. Ia tak dapat dikuburkan kecuali setelah salat asyar karena sesak dan banyak tangisan. Ia berwasiat agar jasadnya dikuburkan di kuburan Al-Khorasan, karena merupakan tanah kubur yang baik dan bukan tanah curian.